banyak perusahaan-perusahaan yang nakal yang akan dicabut izinnya ke depan. Saya tidak ingin niat Presiden untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, niat Presiden untuk menjaga alam ini, kemudian ketika perizinan itu tidak dicabut, ini akhirnya Presiden face to face dengan rakyat. Jejak banjir yang menerjang kawasan Danau Singkarak meninggalkan pemandangan yang terasa janggal sekaligus menyakitkan. Di berbagai titik tampak rumah-rumah yang roboh, akses jalan yang terputus, dan tumpukan kayu gelondongan tergeletak seperti barang bukti sebuah pelanggaran besar yang tidak disentuh hukum. Pada saat warga masih sibuk mencari keluarga mereka, lantai rapat DPR justru dipenuhi kritik lantang mengenai kerusakan hutan dengan tudingan bahwa manusialah penyebab sebenarnya, dan tembakannya diarahkan pada korporasi yang dianggap mendorong deforestasi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebutkan adanya 12 perusahaan yang diduga terlibat, namun nama-namanya belum ia ungkap. Karena itu, pertanyaan pun mengemuka, siapa aktor yang berperan di balik kerusakan ini? Nantikan bagaimana daftar perusahaan asing memperlihatkan pengaruh kekuasaan yang ternyata jauh lebih luas dari perkiraan banyak orang. Banjir bandang yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada 24 sampai 26 November 2025 sesungguhnya tidak hanya dipicu hujan ekstrem. Temuan Forest Watch Indonesia menampilkan pola deforestasi dalam skala besar, tampak jelas dari kayu gelondongan yang terbawa arus. Di hulu, investasi asing dalam sektor sawit serta pertambangan yang bernilai miliaran dolar telah membuat lingkungan semakin rentan. Konsesi luas yang dikuasai Malaysia, Singapura, hingga perusahaan pertambangan global mengubah bentang hutan menjadi kebun monokultur dan wilayah ekstraksi. Perpaduan antara dorongan industri dan faktor alam inilah yang kemudian menciptakan kondisi rusaknya wilayah hilir dan memperparah bencana terakhir yang terjadi di Sumatera. Nama pertama yang mencuat adalah Wilmar International, perusahaan agribisnis berbasis Singapura yang tumbuh melalui pendirinya, Kwak Kon Hong dan mertua Sitorus. Kini perusahaan ini tercatat sebagai salah satu raksasa sawit terbesar di Indonesia. Dengan kantor pusat berada di Singapura, Wilmar telah menguasai lebih dari 230.951 hektar perkebunan sawit di berbagai negara hingga tahun 2024. Dan sekitar 66% area tersebut berada di Indonesia, mulai dari wilayah Sumatera, Kalimantan Barat, sampai Kalimantan Tengah. Ekspansinya bahkan telah melewati luas awal konsesi yang diberikan dan semakin kuat karena pemilikan pabrik kelapa sawit serta rantai logistik yang mereka bangun. Produk yang menjadi andalan meliputi crude palm oil, palm kernel, hingga pupuk NPK yang banyak digunakan sektor perkebunan. Operasi berskala besar inilah yang kerap menjadi sorotan ketika pembahasan publik menyentuh isu tekanan ekologis di hulu, terutama terkait banjir dan degradasi gambut di Sumatera yang kembali menjadi perbincangan dalam kasus terbaru. Kekuatan Wilmar International di industri sawit Indonesia sebenarnya hanyalah gambaran kecil dari besarnya pengaruh modal asing yang bergerak dari hulu sampai hilir perkebunan. Di balik meluasnya Wilmar, jaringan korporasi sawit berpusat di Singapura juga menikmati peningkatan keuntungan. Seiring naiknya harga CPO akibat dorongan kebijakan biofuel Amerika Serikat dan proyeksi permintaan global yang tetap tinggi. Catatan dari bursa memperlihatkan bahwa Golden Agri Resources, First Resources, hingga Bumi Tama Agri membukukan lonjakan laba 2 digit pada September pertama 2025. Sementara pembagian dividen mereka ikut menarik banyak investor. Tetapi perlu dicatat, pertumbuhan yang terlihat menjanjikan ini berdiri di atas konsesi perkebunan di Indonesia yang sedang ditelaah pemerintah karena dugaan pelanggaran, praktek deforestasi, serta perannya dalam memperbesar risiko ekologis di kawasan rawan banjir seperti wilayah Sumatera. Di antara agresivitas ekspansi konglomerat sawit asal Singapura yang tengah menikmati kenaikan keuntungan akibat melambungnya harga CPO global, muncul satu nama besar lain yang tidak kalah menuai perdebatan, Sime Darby. Perusahaan asal Malaysia ini dikenal sebagai salah satu produsen sawit bersertifikasi RSPO terbesar di dunia. Meski kerap mengusung narasi keberlanjutan, catatan operasi mereka di Indonesia justru memperlihatkan persoalan yang lebih rumit, mulai dari penambahan land bank hingga konflik agraria yang berlarut-larut.
Masuknya Sam Darby memperlihatkan bagaimana korporasi multinasional mampu menguasai ratusan ribu hektar lahan dan sekaligus memunculkan persoalan serius tentang hak masyarakat adat serta praktik konsesi di wilayah Kalimantan. Bila persoalan konflik lahan dan isu FPIC yang mengikuti ekspansi Sam Darby menggambarkan lemahnya tata kelola perkebunan raksasa, maka contoh berikutnya datang dari perusahaan Amerika yang juga memiliki peran besar dalam rantai pasok sawit Indonesia, Cargill. Tidak seperti modal konglomerasi asal Malaysia, Cargill mengembangkan kombinasi kebun inti dan pola kemitraan yang melibatkan puluhan ribu hektar lahan petani skema maupun independen. Perusahaan ini mengoperasikan 9 pabrik kelapa sawit yang memperoleh pasokan tandan buah sawit dari kebun inti sekitar 65%, dari smallholder skema 23%, dan 12% sisanya dari petani swadaya. Kondisi ini kerap digambarkan Cargill sebagai bukti kontribusinya terhadap standar keberlanjutan global. Namun di lapangan, penguasaan lahan hingga lebih dari 78.000 hektar kebun inti serta 31.000 hektar melalui pola kemitraan tetap memunculkan pertanyaan besar. Sejauh mana dominasi tersebut berdampak pada tata air, perubahan bentang alam, dan meningkatnya kerentanan ekologis yang kini semakin dikeluhkan masyarakat di kawasan hilir. Berikutnya, terdapat dua pihak penting memiliki pengaruh strategis pada proyek PLTA Batang Toru, Veres Grand Energy dan Jardine Matheson. Veres Grand Energy atau VG merupakan perusahaan berbasis Singapura yang menjadi salah satu pemegang saham PT North Sumatra Hydro Energy. Informasi mengenai pendiri serta pemilik mayoritas VG tidak banyak tersedia untuk publik. Namun perusahaan ini dikenal aktif dalam pembiayaan infrastruktur energi hijau di Asia. Dalam proyek PLTA Batang Toru, VG terlibat dalam struktur permodalan sejak awal, penetapan lahan terowongan dan bendungan yang kemudian semakin berkembang mengikuti kebutuhan konstruksi. Komoditas utama yang dihasilkan mencakup listrik dari pembangkit peker 510 MW. Namun keterlibatan VG juga dipertanyakan karena minim pengalaman mengembangkan bendungan berskala besar. Sedangkan Jardine Matheson adalah konglomerasi Hong Kong Bermuda dengan portofolio global di otomotif, properti, retail, agribisnis, dan alat berat. Melalui jaringan bisnisnya terutama lewat Astra International, grup ini sebelumnya terhubung dengan konsesi pertambangan besar seperti tambang emas Martabe di Tapanuli. Meskipun tidak menjadi pemegang saham langsung, NSHE, Jardine dianggap bagian dari ekosistem modal yang berkepentingan dalam eksploitasi sumber daya kawasan. Konsesi-konsesi yang pernah dikelola jaringan ini mencakup puluhan ribu hektar bergantung pada sektor operasionalnya. Komoditas terkait mencakup emas, logistik, dan dukungan peralatan industri, sehingga mereka tetap relevan dalam dinamika proyek Batang Toru. Kita masuk pada pemain tambang raksasa yang jejaknya di Indonesia sudah berlangsung puluhan tahun. Pada titik ini, mustahil melewatkan perusahaan yang dampaknya merentang dari ekonomi hingga lingkungan dan sosial dalam skala luar biasa, Freeport-McMoRan. Freeport-McMoRan adalah korporasi tambang asal Amerika Serikat, berdiri pada 1912 oleh William Cannon McWilliams Jr. dengan kantor pusat berada di Phoenix, Arizona. Mayoritas sahamnya dimiliki investor publik Amerika Serikat, sementara pucuk kepemimpinannya dijalankan oleh CIO Richard C. Edgerson. Lewat PT Freeport Indonesia, perusahaan ini awalnya mengantongi konsesi sekitar 30 km persegi di Papua pada 1967, yang kemudian melebar hingga lebih dari 25.000 km persegi pada akhir 1980-an. Produk utama mereka mencakup tembaga, emas, perak, dan molybdenum, menjadikan Grasberg salah satu operasi tambang terbesar sekaligus paling kontroversial di dunia. Berikutnya kita beralih ke perusahaan yang ikut menentukan arah industri nikel Indonesia, terutama karena posisinya dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global, PT VAL Indonesia dan para mitra internasionalnya. PT VAL Indonesia berdiri pada 1968 dengan nama PT International Nickel Indonesia (INCO), menyusul penandatanganan kontrak karya pertama antara pemerintah dan International Nickel Company of Canada. Kini struktur sahamnya dikuasai Mine ID 34%, disusul VAL Canada Limited 33,88%, Sumitomo Metal Mining 11,48%, dan Public 20,64%. Induk globalnya VAL SA berkantor pusat di Rio de Janeiro, Brasil.
Perusahaan ini mengelola konsesi seluas 118.017 hektar di Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara. Komoditas utamanya adalah nikel matte dengan kadar sekitar 78% nikel, diproduksi dari tambang Laterit Sorowako dan dikirim ke industri pemrosesan lanjutan di berbagai negara. Masuknya pemain besar seperti Singhan, Jiangsu Dalong, serta jaringan korporasi nikel lainnya telah mengubah Morowali menjadi pusat hilirisasi yang sangat strategis. Namun bersamaan dengan itu memunculkan persoalan ekologis yang semakin rumit. Peluasan tambang dan smelter membawa arus investasi dan peningkatan ekspor, tetapi dibayar mahal melalui deforestasi, sedimentasi sungai, dan banjir berulang yang mengancam keselamatan warga. Dominasi perusahaan tersebut memperlihatkan jurang yang makin nyata antara keuntungan industri dan daya dukung lingkungan yang terus menurun. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor nikel hanya mungkin tercapai bila negara berani menata tata ruang, menegakkan aturan lingkungan, dan memastikan masyarakat tidak menjadi korban dari ambisi industri. Banjir besar di Sumatera kembali membuka peringatan yang sudah lama disuarakan. Kerusakan lingkungan akibat ekspansi sawit dan pelemahan gambut bukan sekedar masalah ekologi, tetapi telah berkembang menjadi krisis berkepanjangan. Walhi menekankan bahwa alih fungsi hutan dan melemahnya moratorium gambut memperparah limpasan air, sejalan dengan temuan pantau gambut yang mencatat meningkatnya kebakaran lahan selama periode moratorium tersebut berlangsung. Studi hidrologi mutakhir, termasuk riset SWOT+ di Papua, menunjukkan gejala serupa. Konversi hutan menjadi sawit meningkatkan limpasan air lebih dari 20%, menyebabkan sedimentasi yang makin berat dan memperburuk kualitas air. Solusi atas krisis ini memerlukan keterlibatan masyarakat, mendorong moratorium permanen tanpa pengecualian, mempercepat penyitaan lahan sawit ilegal, dan menjamin proses perizinan yang transparan. Banyak konglomerat besar Indonesia berada di balik rantai ekspansi ini, sehingga langkah strategis harus menyentuh akar persoalan. Reformasi tata ruang, evaluasi menyeluruh terhadap isu lama, perlindungan gambut berbasis kesatuan hidrologis, serta penguatan wilayah kelola masyarakat adat.